Bab 376, masih tahu lunak. Chen Luoguang. Melihat reaksi pelanggan di sekitarnya, Wang Xiaolong menebak bahwa yang disebut status Chen Luoguang ini tidak rendah. Keluarga Chen. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benak Wang Xiaolong. Chen Luoguang ini kemungkinan besar adalah murid keluarga Chen yang sama. Keluarga Chen, salah satu keluarga super kekaisaran Buddha terberkati, sejajar dengan keluarga Yao dan Xie di kekaisaran Duanren. Tahun itu, ketika Wang Xiaolong ada di sini untuk mencari Gunung Sumi yang saleh, selama pembaptisan altar Buddha terberkati dengan energi Buddhisme, dia bertemu dengan seorang murid keluarga Chen, Chen Dingyuan. Pada saat itu, Chen Dingyuan cemburu pada Wang Xiaolong yang dipilih oleh altar Buddha terberkati dan diam-diam menembakkan jarum beracun ke arah Wang Xiaolong dalam kegelapan, tetapi gagal. Kemudian, setelah Wang Xiaolong menemukan Godly MT Sumi, dia berkunjung ke Chen Mansion dan membunuh Chen Dingyuan sebelum meninggalkan kekaisaran Buddha terberkati. Siapa Chen Dingyuan bagimu? Wang Xiaolong memandang Chen Luoguang, bertanya entah dari mana. Chen Luoguang bingung sejenak, dia tidak menyangka pemuda itu akan menanyakan pertanyaan ini. Chen Dingyuan adalah adik laki-laki saya, Chen Luoguang menambahkan, karena kamu mengenal adik laki-lakiku, untuk memberinya wajah, aku akan memberimu kesempatan. Dilihat dari sikapnya, sepertinya dia mengira Wang Xiaolong dan Chen Dingyuan adalah rekan kakaknya. Wang Xiaolong mengungkapkan senyum kecil mendengarnya, kesempatan apa? Chen Luoguang berkata, yang paling saya benci adalah orang lain berpura-pura keren di depan saya di matanya. Tujuan Wang Xiaolong membawa dua penjaga raksasa keluar bersamanya tidak lebih dari pamer. Menyaksikan orang lain pamer di depannya hanya memperburuk suasana hatinya yang baik. Dia dengan bangga menunjuk salah satu penjaga di belakangnya sambil berkata, selama dua penjaga di belakang Anda dapat menerima satu serangan dari penjaga saya akan membiarkan Anda pergi. Wang Xiaolong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, bagaimana jika penjaga saya menerima satu telapak tangan penjaga Anda tanpa cedera? Chen Luoguang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai pada pertanyaan Wang Xiaolong. Dia melihat ke belakang ke penjaganya, anak ini baru saja mengatakan bahwa dua penjaga tahu lembutnya dapat dengan mudah menerima seranganmu. Para penjaga di sekitar Chen Luoguang tertawa sinis. Penjaga yang dipilih Chen Luoguang sebelumnya melangkah keluar dari grup, menatap Wang Xiaolong dengan ekspresi angkuh. Gelombang energi yang tiba-tiba meletus dari tubuhnya, menyelimuti restoran, membuat khawatir kerumunan pelanggan. Aura yang sangat menakutkan, ahli Orde ke-10 Xiantian tanda seru. Di dalam restoran, seorang ahli Xiantian tingkat tinggi berseru dengan lantang. Pakar Orde ke-10 Xiantian. Sisanya tercengang oleh wahyu ini. Orang gendut yang bermaksud membeli dua boneka raksasa Wang Xiaolong sangat terkejut sehingga dia buru-buru menjauh dari Wang Xiaolong, mencari perlindungan di samping jika bencana menimpa ikan di kolam yang sama, membuat marah Chen Luoguang. Mendengarkan seruan terkejut yang datang dari segala penjuru, ego Chen Luoguang membengkak. Dalam perjalanan ke kota Buddha terberkati bersama tetua keluarga, mereka telah mengatur 6 ahli alam Xiantian tingkat tinggi di sisinya sebagai penjaga, di antara mereka adalah 2 ahli Orde ke-10 Xiantian. Apa yang diwakili oleh ahli Orde ke-10 Xiantian, dia dan semua orang yang hadir sangat menyadarinya. Chen Luoguang berbicara, itu benar, ahli Orde ke-10 Xiantian, terlebih lagi, dia adalah Orde ke-10 Xiantian pertengahan. Menanggapi reaksi kagum orang banyak. Orde ke-10 pertengahan Xiantian. Gelombang terengah-engah yang menggembirakan terdengar. Chen Luoguang memandang Wang Xiaolong, bagaimana? Apakah Anda masih berpikir bahwa dua penjaga tahu lembut Anda dapat mengambil satu telapak tangan dari penjaga saya? Saya sudah mengatakan sejak awal, pendukung kuat tidak berarti apa-apa. Wang Xiaolong terlalu malas untuk peduli dengan begitu banyak omong kosong, dia memberi isyarat kepada salah satu boneka raksasa dengan pandangan. Boneka raksasa itu melangkah maju untuk menghadapi pengawal Chen Luoguang. Melihat ini, Chen Luoguang mencibir, nak, saya sarankan Anda membiarkan kedua penjaga Anda menyerang bersama, jika tidak akan terlambat untuk menyesal nanti. Boneka raksasa itu berdiri di depan penjaga Chen Luoguang,
Namun penjaga Chen Luoguang berdiri dengan merendahkan sambil memeluk lengannya, "Baiklah, aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama." Begitu suaranya berakhir, boneka raksasa itu mengangkat tangannya, membanting kepala penjaga, dan penjaga Chen Luoguang tampak seperti tercengang, berdiri di sana tanpa menghindar. Serangan boneka raksasa itu terhubung dalam satu serangan. Dalam sekejap mata, jeritan tragis terdengar di udara. Kerumunan menarik napas tajam pada pemandangan di depan mereka. Penjaga Orde ke-10 Xiantian Chen Luoguang didorong ke tanah dengan satu telapak tangan. Dari leher ke bawah, tubuh penjaga dimasukkan ke dalam tanah. Adapun kepala penjaga, itu meledak karena benturan, darah, tulang, dan materi abu-abu berceceran di udara, menodai wajah Chen Luoguang. Telapak tangan belaka membunuh Orde ke-10 Xiantian pertengahan. Mata orang banyak hampir jatuh dari rongganya melihat boneka raksasa itu. Hal-hal memang terjadi seperti yang diprediksi Chen Luoguang, mati dengan satu telapak tangan. Namun, posisi antara kedua belah pihak bergeser. Keheningan berat memenuhi restoran, sampai air yang menetes terdengar lebih keras dari detak jantung seseorang. Mata yang dipenuhi rasa takut dan pemujaan menatap boneka raksasa itu. Mampu membunuh Orde ke-10 Xiantian pertengahan hanya dengan tamparan, ahli setengah saint, tanda seru. Hanya ahli setengah saint, keberadaan yang paling dekat dengan alam saint yang dihormati memiliki kemampuan itu. Tentu saja, tidak ada yang berani membayangkan bahwa boneka raksasa itu memiliki kekuatan alam saint. Di seluruh kerajaan Buddha terberkati, jumlah pakar alam saint dapat dihitung dengan satu tangan. Meski begitu, ahli setengah saint adalah kekuatan pencegah yang kuat. Pada titik ini, setetes darah mengalir di wajah Chen Luoguang melintasi kelopak matanya, turun ke sudut mulutnya. Mengangkat tangan untuk menyeka cairan hangat, menatap tangannya, selain darah merah, ada beberapa materi abu-abu lengket yang menempel di jarinya, rasa mual muncul di Chen Luoguang. Melihat benda lengket putih yang keriput, Chen Luoguang tidak bereaksi pada awalnya. Sedetik kemudian ia menyerangnya, otak. Ah, tanda seru. Warna mengering dari wajah Chen Luoguang saat dia melompat mundur, berteriak sekuat tenaga seolah-olah seseorang memukul pantatnya dengan palu baja. Saat dia melompat pergi, Chen Luoguang dengan panik menyeka wajahnya, dengan sapuan, potongan benda lengket putih yang sama mengotori tangannya, membuatnya berteriak lagi dan lagi. Dia teliti terhadap kebersihan pribadi. Sejak kecil hingga sekarang, dia belum pernah menemui hal seperti ini. Menonton Chen Luoguang melompat-lompat menjerit seperti wanita, Wang Xiaolong mencibir dan bangkit. Zhao Su dan Zheng Fu mengikuti. Wang Xiaolong berjalan ke arah Chen Luoguang. Chen Luoguang masih berteriak. Ketika dia melihat Wang Xiaolong mendekat, dia berhenti melompat dan mulai mundur dengan panik. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Terlihat seperti gadis kecil yang ketakutan dan bukan bangsawan muda yang ramah tamah. "Apakah penjagaku masih tahu lembut?" tanya Wang Xiaolong, ekspresinya datar. Tidak, dia tidak." Chen Luoguang dengan panik melambaikan tangannya. Salah satu penjaga alam Xiantian Chen Luoguang melangkah di antara Chen Luoguang dan Wang Xiaolong, melindungi Chen Luoguang dan berkata, "Saudaraku ini, Chuan muda kami adalah penerus keluarga Chen. Kali ini kami datang ke kota Buddha terberkati bersama Patriark dan dua tetua agung. Patriark kami dan kedua tetua agung adalah ahli alam saint. Saat ini mereka adalah tamu di istana Pangeran Taigan. Bagaimana kalau kita mengakhiri masalah ini pada saat ini?" Kata-kata penjaga terdengar sopan, tetapi ancaman yang mendasari Wang Xiaolong sangat jelas. Singkatnya, jika sesuatu terjadi pada tuan muda mereka, patriark mereka dan dua tetua agung berada di kota Buddha terberkati ini, Wang Xiaolong tidak akan dapat melarikan diri. Wang Xiaolong mencibir dengan dingin atas ancaman penjaga itu. Salah satu boneka raksasa mengambil langkah besar ke depan, satu telapak tangan terhempas, mengenai dada penjaga. Terlalu cepat baginya untuk bertahan dan tubuh penjaga itu terbang keluar. Ketika penjaga itu jatuh ke jalan di luar, dadanya terbuka, tidak lagi bernafas. Chen Luoguang menjadi semakin pucat melihat ini, terbata-bata, "Saudaraku, demi adik laki-lakiku, jangan bunuh aku." Mendengar pihak lain membesarkan Chen Dingyuan, Wang Xiaolong mencibir. Chen Luoguang ini benar-benar berpikir bahwa dia berteman dengan Chen Dingyuan itu.
Bab 377, Kuil Buddha Terberkati. Demi adik laki-lakimu, Chen Dingyuan. Wang Xiaolong mengejek. Ya. Chen Luoguang melihat secercah harapan, menganggukkan kepalanya dengan semangat. Apakah kamu tahu bagaimana adik laki-lakimu Chen Dingyuan meninggal? Suara dingin Wang Xiaolong terdengar di telinga Chen Luoguang. Chen Luoguang melongot, mungkin karena takut, dia melewatkan arti kata-kata Wang Xiaolong. Bagaimana adik laki-lakiku mati? Sedetik kemudian wajahnya pucat, menatap Wang Xiaolong. Mungkinkah tanda seru? Anda. Kata itu terbang keluar dari mulutnya. Tahun itu, adik laki-lakinya Chen Dingyuan dibunuh di halaman kecil Chen Mansion. Selama bertahun-tahun, keluarga Chen telah mencari si pembunuh, tetapi sampai sekarang, mereka belum menemukan petunjuk apapun. Sekarang, pemuda berambut hitam di depannya ini tanda seru. Wang Xiaolong tidak berbicara, memberi perintah membunuh boneka raksasa itu. Boneka kuno dikendalikan oleh Wang Xiaolong melalui tanda jiwa yang dia tandai dalam kesadaran mereka. Hanya dengan sebuah pemikiran, dia bisa meneruskan perintahnya ke boneka raksasa. Di depan mata Chen Luoguang yang ketakutan, kedua boneka raksasa itu bergerak maju, tangan mereka terangkat dan terbanting, mengubur kaki Chen Luoguang terlebih dahulu melalui lantai, berakhir dengan cara yang sama seperti yang dilakukan penjaga pertama. Dari leher ke bawah, tubuh Chen Luoguang dibor ke tanah, sementara kepalanya meledak berkeping-keping. 4 penjaga Chen Luoguang yang tersisa ketakutan, ingin melarikan diri, tetapi kedua boneka raksasa itu meninju keluar angkasa, menjatuhkan mereka semua ke tanah. Orang-orang di sekitar menyaksikan 7 orang dibunuh satu per satu, namun tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun atau bergerak. Ayo pergi. Wang Xiaolong berkata kepada Zhao Su dan Zheng Fu. Baik Zhao Su dan Zheng Fu menuruti secara serempak. Wang Xiaolong keluar dari restoran dengan Zhao Su dan Zheng Fu mengikuti di belakang. Semua orang pindah, memberi Wang Xiaolong tempat tidur yang luas. Namun, ketika Wang Xiaolong melewati lemak itu, dia menggoda, apakah saudara ini masih ingin membeli 2 penjaga saya? Si gendut hampir melompat keluar dari kulitnya mendengar itu, lututnya menjadi lemah, langsung jatuh, terlihat seperti tidak akan menangis. Tidak, aku tidak mau, tidak benar, saudara, maksudku senior, aku salah. Wang Xiaolong hanya menggoda, melihat lemak itu hendak menghancurkan hatinya karena ketakutan, dia terkekeh pelan. Tidak mempersulit si gemuk, mereka bertiga meninggalkan restoran. Si gemuk menyaksikan ketiga orang itu pergi sampai sosok mereka menghilang dari pandangan, menghela nafas lega melihat bahwa Wang Xiaolong tidak mempersulitnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menghirup udara dingin di lehernya sepanjang waktu. Beruntung. Dia terengah-engah, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia beruntung. Beberapa saat setelah Wang Xiaolong pergi, restoran yang semula sunyi itu tiba-tiba meledak dengan kehebohan. Suasana di seluruh restoran mendidih. Cuan muda sulung keluarga Chen terbunuh. Untuk kekaisaran Buddha terberkati, ini jelas merupakan berita yang mengejutkan. Chen Luoguang adalah penerus keluarga Chen yang diakui berikutnya, tetapi dia terbunuh dalam perjalanan ini. Aku bertanya-tanya bagaimana keluarga Chen akan membalas. Bagaimana lagi mereka akan membalas? Patriark keluarga Chen pasti akan marah, berteriak untuk kehidupan pemuda berambut hitam itu untuk membalaskan dendam putranya. Tapi, apakah pemuda berambut hitam itu berarti dia juga membunuh Chen Dingyuan? Tanda seru. Siapa yang tahu apa identitas pemuda berambut hitam ini? Dia sebenarnya punya nyali untuk membunuh Chen Luoguang. Diskusi hiruk-pikuk terjadi di setiap sudut. Di sisi lain, setelah keluar dari restoran, Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu berjalan di sepanjang jalan. Apa yang terjadi di restoran sudah dilupakan. Tujuan utamanya singgah di kota Buddha terberkati adalah untuk mengunjungi si Fantian. Ketiganya berjalan santai. Melihat orang-orang di jalan bergegas menuju arah tertentu, keingintahuan Wang Xiaolong terpicu. Apakah ada acara yang meriah ke arah itu? Dia hanya menghentikan orang secara acak di jalan, menanyakan apa yang terjadi di depan. Pria muda itu sedikit terkejut dengan pertanyaan Wang Xiaolong, matanya menyimpang kedua sosok raksasa di belakang pemuda berambut hitam itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi,
Apakah saudara ini tidak tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun Buddha yang terberkati? Ulang tahun Buddha terberkati. Wang Xiaolong mengulangi. Di kerajaan Buddha terberkati, hanya ada satu orang yang bisa disebut Buddha terberkati dan orang itu adalah pendiri kerajaan Buddha terberkati, kaisar sebelumnya dari kerajaan Buddha terberkati. Itu benar, ulang tahun Buddha yang terberkati, banyak orang akan pergi ke kuil Buddha terberkati untuk berdoa dan membakar dupa kepada kaisar Buddha yang terberkati. Pemuda itu menjawab. Selain itu, setiap tahun selama ulang tahun Buddha terberkati, Putri Sik Xiao Fei akan pergi ke kuil Buddha terberkati, berbicara tentang Sik Xiao Fei, pemuda itu menunjukkan ekspresi kagum. Sik Xiao Fei. Wang Xiaolong terkejut. Pria muda itu memandang Wang Xiaolong dengan senyum penuh pengertian. Bro, kenapa kamu tidak bergabung denganku? Mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Saya pikir Anda mungkin belum pernah melihat putri kami sebelumnya, bukan? Selama ulang tahun Buddha terberkati tahun lalu, saya melihat sekilas dari jauh, setelah kembali, saya tidak bisa tidur nyenyak selama sebulan penuh. Wang Xiaolong terdiam, Sik Xiao Fei itu benar-benar cantik. Tidak bisa tidur nyenyak selama 1 bulan penuh, bukankah membual ini terlalu berlebihan? Melihat reaksi Wang Xiaolong, matanya melebar dengan tatapan tajam. Kamu tidak percaya? Detik berikutnya, pandangan kenang-kenangan mengambil alih wajah pemuda itu, cantik. Benar-benar terlalu cantik. Jika Putri Sik Xiao Fei bersedia untuk mengatakan sebuah kalimat kepada saya, hanya 1 kalimat, saya bersedia mempersingkat umur saya 10 tahun. Ekspresi pemuda itu menyerupai seseorang yang tiba-tiba memanggang stik drum di tengah gurun, air liur menetes dari mulutnya. Wang Xiaolong tertawa melihat ekspresi pemuda itu tanpa malu-malu. Ayo pergi, aku juga ingin melihatnya. Dibaptis oleh energi Buddhisme terakhir kali dia berada di sini, menurut kata-kata si Fantian, Wang Xiaolong dapat dianggap sebagai salah satu murid Kaisar Buddha terberkati. Karena itu, dia harus melakukan perjalanan untuk membakar beberapa dupa untuk Kaisar Buddha yang terberkati ini. Pemuda itu keluar dari fantasinya mendengar bahwa Wang Xiaolong tertarik untuk pergi, tertawa dengan humor yang bagus. Pemuda itu senang, bagus sekali. Dan pemuda itu menarik tangan Wang Xiaolong. Bro, kita harus segera sampai di sana untuk memilih tempat yang bagus. Pilih tempat yang bagus. Wang Xiaolong tertawa tak berdaya. Apakah ada banyak orang di kuil Buddha terberkati hari ini? Pria muda itu berkata, tentu saja, ada banyak orang, banyak wanita, dan bahkan lebih banyak pria. Para pria biasanya mencari Putri Sik Xiao Fei. Jika kita tidak terburu-buru mencari tempat yang bagus, belum lagi Putri Sik Xiao Fei, kita mungkin bahkan tidak akan bisa melihat bagian belakang pelayannya. Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu menertawakan kata-kata pemuda itu. Tetap saja, semua pelayan di samping Putri Sik Xiao Fei sangat cantik. Tidak terlalu buruk jika kita berhasil melihat puntung pelayannya. Pria muda itu menambahkan. Wang Xiaolong menyeringai. Tepat ketika Wang Xiaolong sedang menuju kuil Buddha terberkati, di istana Pangeran Taigan, Patriark keluarga Chen, Chen Chen, dan 2 tetua agung sedang berbicara, tertawa ramah dengan tuan rumah mereka ketika dia melihat penjaga keluarga Chen yang kebingungan berlari ke aula. Patriark, ini buruk. Chen Chen dan kedua Grand Elder langsung terlihat muram. Sebelum Chen Chen sempat bertanya, penjaga itu berseru, seseorang baru saja melaporkan, Chuan muda sulung terbunuh. Apa? Chen Chen dan 2 tetua agung melompat berdiri, awan gelap muncul di wajah mereka. Bahkan Pangeran Taigan tercengang. Seseorang benar-benar berani membunuh Chuan muda sulung keluarga Chen, tanda seru. Selain itu, mereka berada di kota Buddha terberkati. Itu di restoran rumah Buddha, bahkan sekarang, tubuh tuan muda sulung masih ada di sana, penjaga keluarga Chen itu menambahkan. Bab 378, ke kuil Buddha terberkati. Rumah Buddha. Kilatan tajam berkedip di mata Chen Chen, permisi kepada Pangeran Taigan, yang mulia, kami permisi dulu. Pangeran Taigan itu berbicara, sesuatu seperti ini benar-benar terjadi, Patriark Chen. Pangeran ini akan pergi bersamamu. Aku juga ingin melihat siapa yang begitu berani melakukan pembunuhan di siang bolong di dalam kota Buddha terberkati. Dengan sapuan lengan bajunya, gelombang energi yang kuat mendistorsi ruang di sekelilingnya. Tidak diragukan lagi, Pangeran Taigan ini juga seorang ahli.
Saya sangat berhutang budi kepada Yang Mulia. Chen Chen menangkupkan tinjunya dengan hormat sebelum berbalik ke penjaga keluarga Chen, pimpin jalan. Kemudian, bersama Tetua Agung dan Pangeran Taigan, Chen Chen berbaris keluar dari istana Pangeran Taigan ke restoran rumah Buddha dengan momentum yang sengit, menakuti pejalan kaki di jalanan. Karena Pangeran Taigan bersama mereka, lebih dari 100 penjaga istana pangeran mengikuti di belakang mereka, memancarkan tekanan yang sangat dingin. Itu Pangeran Taigan. Aku ingin tahu siapa yang mengingatkan Pangeran Taigan. Bajingan picik mana itu? Mari kita pergi dan melihat-lihat. Bisikan dan seruan rasa ingin tahu yang tidak wajar terdengar di jalanan. Pangeran Taigan adalah adik laki-laki Kaisar Sifantian, dia memegang kekuasaan dan status tinggi di kerajaan Buddha terberkati. Segera, Chen Chen dan rombongan ahlinya tiba di rumah Buddha. Para penjaga istana pangeran menyebar, mengelilingi sekelilingnya dengan gerakan cepat dan terlatih saat Chen Chen dan yang lainnya memasuki lokasi. Udara membawa aroma darah yang kental, bertiup di wajah mereka saat memasuki restoran. Chen Chen mengamati sekeliling dan matanya langsung berubah menjadi merah, aura pembunuh bergulir keluar dari tubuh Chen Chen. Guanger. Chen Chen bergegas ke mayat Chen Luoguang, tetesan air mata membasahi lantai. Meskipun kepala Chen Luoguang meledak, Chen Chen masih bisa mengenali tubuh putranya dalam sekali pandang. Melihat mayat putranya, kehilangan kepalanya, Chen Chen pahit, marah, dan dipenuhi dengan kebencian yang hebat. Rasa sakit yang menyayat hati dan campuran emosi negatif membanjiri hatinya. Kedua tetua agung keluarga Chen tercengang dan marah saat melihat mayat tanpa kepala Chen Luoguang, setengah tubuhnya terkubur di dalam tanah. Bahkan Pangeran Taigan terkejut melihat pemandangan itu. Chen Chen mengerahkan upaya luar biasa untuk menekan niat membunuh di hatinya agar tidak meledak. Matanya dingin seperti pisau tajam, dia bertanya, berapa banyak orang yang dimiliki pihak lain? Pada saat ini tetua keluarga Chen maju ke depan, saya menanyai pemiliknya, pihak lain memiliki 5 orang dalam satu kelompok, tetapi hanya 2 penjaga orang itu yang menyerang. Tetap saja, Cuan muda sulung terbunuh dengan satu telapak tangan, menurut apa yang dikatakan pemiliknya, penjaga itu mungkin adalah ahli setengah Saint Puncak. Pakar setengah Saint Puncak. Tatapan mata Chen Chen semakin dingin, setiap kata diucapkan dengan gigi terkatup. Tidak peduli siapa mereka, aku ingin mereka mati. Bahkan jika mereka ahli alam Saint, mereka harus mati, mati vena hijau di bawah kulit tangannya muncul. Kedua tetua agung keluarga Chen tidak mengatakan apa-apa, seperti yang dikatakan patriark mereka, tidak peduli siapa pihak lain, mereka harus mati. Apakah kamu menemukan kemana mereka pergi? Suara dingin Chen Chen terdengar. Penatua keluarga Chen itu menjawab, kami menyelidiki, mereka pergi ke arah kuil Buddha terberkati, hari ini adalah ulang tahun Buddha terberkati, kesanalah tujuan orang-orang itu. Kuil Buddha terberkati. Niat membunuh melonjak di mata Chen Chen, melihat mayat putranya, dia dengan lembut mengucapkan sumpah, Guanger, jangan khawatir, sebentar lagi ayah akan membawa kepala mereka sebagai persembahan di altarmu. Dia kembali ke penatua keluarga Chen, perintahkan orang untuk membawa kembali tuan muda dan mayatnya ke sini. Ya, patriark. Penatua menurut dengan hormat. Oleh karena itu, kumpulan besar Chen Chen berangkat dari restoran rumah Buddha ke kuil Buddha terberkati dengan penuh momentum lurus. Di sisi lain kota, pemuda itu memimpin Wang Xiaolong ke kuil Buddha terberkati. Dalam perjalanan, Wang Xiaolong menemukan nama keluarga pemuda itu adalah Wang, bernama Wang Dong, seorang murid keluarga Wang Kekaisaran Buddha terberkati. Tentu saja, keluarga Wang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Chen. Wang Dong bertanya, Kak, kamu dari keluarga mana? Wang Xiaolong, keluarga Wang. Jejak keraguan muncul di mata Wang Dong, keluarga Wang. Jelas, sepengetahuannya, tidak ada keluarga bernama Wang di kerajaan Buddha terberkati, tetapi dia tidak mengejar masalah tersebut. Tertawa, dia bertanya, Bro Wang, di mana kamu menemukan 2 penjaga ini? Terus terang, mereka terlihat sangat keren. Wang Xiaolong menyeringai atas pujian Wang Dong. Dengan bercanda berkata, benarkah? Saya biasa membawa mereka keluar untuk merayu gadis-gadis. Wang Dong terkekeh penuh pengertian, memberi tanda jempol pada Wang Xiaolong, terampil, siapa tahu,
Ketika kita tiba di kuil Buddha terberkati, Putri Sixia Ovei akan tertarik padamu karena dua penjagamu, mungkin dia akan memberikan pandangan ekstra ke arah kita. Wang Xiaolong tertawa, siapa bilang tidak? Persis seperti ini, rombongan melanjutkan ke kuil Buddha terberkati. Zhao Su dan Zheng Fu mengikuti di belakang Wang Xiaolong, sudah lama sejak mereka melihat Sovereign begitu bahagia. Beberapa saat kemudian, rombongan tiba di kuil Buddha terberkati. Kuil Buddha terberkati dibangun di atas sebidang tanah yang luas. Melihat candi dari jauh, berbagai ukuran struktur candi berkelok-kelok seperti lapisan gelombang. Di depan pintu masuk candi terdapat sebuah alun-alun besar yang dapat menampung 5 hingga 6.000 orang, namun demikian, alun-alun tersebut terasa kecil dan sesak karena banyaknya orang. Pria dan wanita, berbagai gaya dan warna adalah pemandangan yang memusingkan. Ada total 8 pintu masuk ke candi, masing-masing cukup lebar untuk menampung 10 orang masuk dan keluar sekaligus. Di atas bagian tengah pintu masuk, terdapat 3 karakter yang tertulis dalam teks kuno, kuil Buddha terberkati. Di permukaan dinding terdapat lukisan patung Buddha kuno dan pemandangan yang menggambarkan aktivitas yang berkaitan dengan agama Buddha. Bahkan sebelum Wang Xiaolong melangkah masuk ke dalam kuil, dia bisa merasakan sumsum Buddha yang mengapung. Asap dupa dan dupa mengepul di udara. Kak, cepatlah, ke aula Buddha terberkati. Wang Dang memimpin Wang Xiaolong, menenun melalui alun-alun yang ramai, memasuki kuil Buddha terberkati. Saat dia menjelaskan, Pangeran Sixia Ovei datang ke kuil Buddha terberkati terutama untuk berdoa kepada patung Buddha terberkati di aula Buddha terberkati. Jadi, kita harus bergegas ke sana untuk mendapatkan tempat dengan pemandangan yang bagus. Wang Xiaolong tersenyum tak berdaya pada rasa urgensi Wang Dang. Namun Wang Xiaolong memperhatikan bahwa semua pria itu bergerak ke arah yang sama dengan Wang Dang dengan langkah tergesa-gesa yang sama, menuju aula Buddha terberkati. Mereka melewati koridor demi koridor yang dipimpin oleh Wang Dang, akhirnya mencapai aula Buddha terberkati. Namun, pada saat kelompok Wang Xiaolong tiba, ada lautan orang, berdesakan di alun-alun kecil di depan aula Buddha terberkati, mencoba masuk. Kekecewaan membayangi wajah Wang Dang. Kami terlambat, kami bahkan tidak akan melihat sekilas punggung pelayan Sixia Ovei. Wang Xiaolong tertawa, jangan khawatir, ketika dia mengatakan itu, 2 boneka raksasa di belakangnya bergerak ke depan, membuka jalan melalui lautan manusia untuk Wang Xiaolong. Wang Dang senang melihat kerumunan yang terjepit bergerak menjauh, membuka jalan saat kedua penjaga itu bergerak maju. Beberapa saat kemudian, kelompok Wang Xiaolong memasuki aula Buddha terberkati, langsung ke barisan depan. Sesuai alasan Wang Dang, mengambil tempat yang bagus, pada saat itu mereka tidak hanya dapat melihat pantat dan wajahnya Sixia Ovei, bahkan payudaranya pun dapat terlihat. Jelas, tempat kelompok Wang Xiaolong berada dapat menikmati tampilan penuh. Hati Wang Dang berkembang sepenuhnya saat dia berdiri di tempat impiannya, senyum yang tergantung di wajahnya seperti bunga matahari yang mekar, cemerlang dan sombong. Namun, pintu kuil Buddha terberkati tertutup rapat, menyebabkan kerutan di alis Wang Xiaolong. Dia terutama ingin menyembah patung Buddha terberkati yang datang ke kuil Buddha terberkati ini, sedangkan untuk Putri Sixia Ovei dan yang lainnya, dia tidak terlalu tertarik. Melihat ekspresi Wang Xiaolong, Wang Dang menjelaskan, karena Putri Sixia Ovei akan datang untuk menyembah patung Buddha yang terberkati setiap tahun, kuil mengizinkannya untuk masuk lebih dulu. Ketika dia selesai berdoa dan mempersembahkan dupa, barulah orang lain akan diizinkan di. Jadi, itulah alasannya. Kemudian, keributan menyapu kerumunan. Putri Sixia Ovei ada di sini. Kedatangan Putri Sixia Ovei memicu hormon kerumunan menjadi overdrive, terengah-engah bersemangat dan seruan bergelombang di alun-alun. Bab 379, terlihat mengesankan tapi tidak memiliki substansi. Mendengar keributan di luar, Wang Dang mau tidak mau terpengaruh oleh kegembiraan, lehernya dijulurkan seperti jerapah yang mencoba melihat situasi di luar. Melihat reaksinya, Wang Xiaolong terdiam di sisinya. Dia di sini, dia di sini. Tiba-tiba, suara sigap Wang Dang terdengar. Wang Xiaolong melihat ke atas, ke arah yang dikunci oleh lautan pria energik, seorang wanita muda berbaju putih sedang berjalan mendekat. Matanya menyerupai air jernih yang berkilauan, kulit seputih susu,
rambut dipilih menjadi simpul sederhana yang diamankan dengan jepit rambut naga dan phoenix jasper sederhana, gaun putih menyempit di pinggang, memamerkan sosok langsinnya. Keindahan yang tak tersentuh oleh dunia biasa, mirip dengan bidadari yang keluar dari sebuah lukisan. Ini adalah Xi Xiaofei, kecantikan nomor satu dari Blessed Buddha Empire, juga kecantikan terhebat di benua angin salju. Wang Xiaolong tercengang sejenak, karena fitur Xi Xiaofei memiliki kemiripan dengan Lilu. Xi Xiaofei berjalan melintasi alun-alun menuju aula Buddha terberkati dengan 6 pelayan sopan di belakangnya. Alun-alun aula Buddha terberkati yang bising dan hiruk-pikuk tiba-tiba menjadi sunyi. Dari jauh, Xi Xiaofei adalah kecantikan yang sempurna, seperti seorang dewi dalam lukisan. Setelah dia mati lebih dekat, kecantikannya bahkan lebih mempesona, cukup untuk mencuri jiwa seseorang, dan merasa malu akan ketidaksempurnaannya sendiri. Semua bunga yang mekar kehilangan kecemerlangannya di hadapannya. Semua orang begitu pendiam sehingga Wang Xiaolong memiliki ilusi mendengar hati para murid keluarga berpacu dengan keras, bahkan Wang Xiaolong tidak membayangkan bahwa seorang wanita bisa secantik ini. Meskipun Lilu cantik, dia masih kehilangan setengah poin dari Xi Xiaofei ini. Mungkin karena boneka raksasa Wang Xiaolong menjulang di atas yang lain, jauh lebih tinggi dari siapapun yang hadir dan sangat menarik perhatian di antara lautan manusia. Mereka pasti menarik perhatian Xi Xiaofei. Cahaya redup berdesir di matanya yang jernih pada apa yang dilihatnya. Seolah-olah Wang Dang disambar petir, matanya lesu dan tidak fokus, bergumam pada dirinya sendiri, menakjubkan, terlalu cantik. Dia benar-benar ngiler. Karena lingkungan yang sunyi, suara Wang Dang terdengar sangat keras, langsung menarik perhatian semua orang kepadanya. Wang Xiaolong tersenyum pahit, senyum tak berdaya. Meskipun dia telah mengalami banyak hal, dan bukan seseorang dengan kulit tipis, namun pada saat ini, dia sangat berharap lubang terbuka di bawahnya sehingga dia bisa mengebor ke dalam. Melihat air liur keluar dari mulut Wang Dang dan tatapan mesum yang tak tersamarkan, sedikit rasa jijik muncul di mata Xi Xiaofei. Dia telah melihat terlalu banyak murid keluarga seperti itu, dan itu juga jenis yang paling dia benci. Ketidaksukaannya juga termasuk Wang Xiaolong yang berdiri di samping Wang Dang. Meskipun penjaga boneka raksasa di belakang Wang Xiaolong sangat menarik perhatian, keren, perkasa, dan Wang Xiaolong sendiri adalah seorang pemuda yang tampan, sayangnya mereka hanya terlihat mengesankan tetapi kurang substansi. Mereka adalah karakter yang dipertanyakan dengan keterampilan rata-rata paling banyak. Murid-murid semacam itu yang menimbulkan masalah di mana-mana adalah jenis yang paling diremehkan oleh Xi Xiaofei. Dalam sepersekian detik itu, Xi Xiaofei membentuk kesannya terhadap Wang Dang dan Wang Xiaolong. Kilatan rasa jijik di mata Xi Xiaofei menghilang dengan cepat tetapi Wang Xiaolong masih menangkapnya. Dia menggelengkan kepalanya ke dalam, sepertinya kali ini dia dikelompokkan bersama dengan Wang Dang. Kehilangan nilai di buku Xi Xiaofei. Namun, tidak masalah bagi Wang Xiaolong apakah dia meninggalkan kesan yang baik pada Xi Xiaofei, dia tidak berencana untuk berhubungan dengannya sejak awal. Tepat ketika Xi Xiaofei hendak membuka pintu aula Buddha terberkati untuk memulai doa, keributan keras terdengar dari luar. Suara teriakan, jeritan dan tangisan, semuanya bergema sekaligus. Apa yang terjadi? Xi Xiaofei berbalik. Kerutan kecil terbentuk di alisnya yang halus, seseorang berani menimbulkan masalah di sini di kuil Buddha terberkati. Tenggorokan para murid keluarga gatal melihat ekspresi Xi Xiaofei. Bahkan cemberut kecil pun cukup memesona untuk menggerakkan hati orang. Ayo keluar dan lihat apa yang terjadi. Xi Xiaofei berkata kepada pelayannya, melangkah menjauh dari alun-alun aula Buddha terberkati. Melihat ini, semua murid keluarga dengan cepat mengikuti. Wang Xiaolong melihat bahwa pandangan Wang Dang tertuju pada sosok punggung Xi Xiaofei, targetnya sepertinya pantat Xi Xiaofei. Dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus marah atau menertawakan Wang Dang. Menjatuhkan ketukan di kepala Wang Dang, dia berkata, masih mencari? Ayo pergi. Baru saat itulah Wang Dang bangun dari blow-up-nya. Pada saat ini, di depan pintu masuk utama kuil Buddha terberkati, Pangeran Taigan melambaikan tangannya ke penjaga istana pangeran yang dibawanya, tutup setiap pintu masuk dan keluar kuil. Ya, Yang Mulia.
Para penjaga istana pangeran berpisah, masing-masing bergerak untuk memblokir semua pintu keluar. Chen Chen menatap pintu masuk kuil Buddha terberkati, lalu menoleh ke penatua keluarga Chen. Apakah Anda yakin bahwa mereka ada di dalam kuil Buddha terberkati sekarang? Kuil Buddha terberkati dibangun untuk memuja Kaisar Buddha terberkati, tanpa memastikan bahwa orang-orang itu ada di dalam, akan ada akibatnya jika dia bergegas mencari dan menyerang dengan sembrono. Penatua keluarga Chen itu mengangguk, membalas patriark, pihak lain ada di dalam aula Buddha terberkati. Pada saat ini, Xia Ofei muncul di pintu masuk menuju aula Buddha terberkati, dengan sekelompok besar murid keluarga mengikuti di belakangnya. Melihat Xia Ofei, Pangeran Taigan maju untuk menyapa putri. Chen Chen mengikuti tepat setelah Pangeran Taigan menyapa putri dengan hormat. Chen Chen adalah ahli alam saint dan juga patriark keluarga Chen pada saat yang sama, yang membebaskannya dari keharusan berlutut untuk memberi hormat. Paman kerajaan, apa yang terjadi? Melihat kuil yang dikelilingi oleh penjaga istana pangeran, Xia Ofei mau tidak mau bertanya. Si Taigan menjelaskan, seperti ini, sebelumnya, Chuan muda sulung keluarga Chen dibunuh di restoran rumah Buddha, kami menemukan bahwa pembunuhnya ada di sini di kuil Buddha terberkati sekarang. Chuan muda sulung keluarga Chen dibunuh. Mata Xia Ofei membelalak kaget. Murid keluarga terkejut mendengar berita itu. Chuan muda sulung keluarga Chen dibunuh. Ini pasti berita yang akan menyebabkan gelombang besar di kerajaan Buddha terberkati. Tepat pada titik ini, Wendang dan Wang Xiaolong melewati pintu aula Buddha terberkati. Tiba-tiba, seseorang berteriak, itu dialah yang membunuh Chuan muda sulung keluarga Chen Luoguang. Orang itu menunjuk jarinya. Xia Ofei dan tatapan semua orang mengikuti arah jari. Ketika Xia Ofei melihat Wang Xiaolong, keterkejutan muncul di matanya, dia tanda seru. Kemudian dia menggelengkan kepalanya secara diam-diam, tentu saja, terlihat mengesankan tetapi tidak memiliki substansi, karakter keterampilan rata-rata yang dipertanyakan. Seseorang yang tidak menyadari beratnya pembunuhan Chuan muda sulung keluarga Chen, tidakkah dia tahu bahwa itu akan membawa konsekuensi bencana bagi keluarganya? Dari keluarga mana pria ini berasal? Kombinasi pikiran melesat melewati pikiran Xia Ofei dalam sekejap. Kilatan tajam meledak di mata Chen Chen, bertanya kepada orang yang berbicara sebelumnya, itu bajingan itu? Niat membunuh di hatinya meletus. Orang ini tidak lain adalah pelayan restoran rumah Buddha, yang dibawa oleh Chen Chen. Pelayan restoran rumah Buddha itu mengangguk pasti, tidak salah, itu dia dan dua pengawalnya, tidak mungkin salah. Terlalu mudah untuk mengenali dua penjaga raksasa di belakang Wang Xiaolong, itulah sebabnya pelayan dapat segera menunjukkan Wang Xiaolong, sangat percaya diri. Wendang tersentak hebat dari sisa-sisa linglung, menatap Wang Xiaolong, lidahnya terbelit, bro, kamu membunuh Chuan muda sulung keluarga Chen tanda seru. Wang Xiaolong tertawa, bagaimana menurutmu? Kaki Wang Dang melemah, hampir pingsan di tempat mendengar jawaban Wang Xiaolong. Pada saat yang sama, semua murid keluarga dalam jarak dekat pindah dengan tergesa-gesa karena takut dihukum karena pergaulan. Sementara semua orang melarikan diri dari Wang Xiaolong, Chen Chen berteriak, telapak tangannya menyerang Wang Xiaolong, mati. Palem laut tanpa batas kekuatan telapak tangan yang tak terbatas menghancurkan ruang, menimbulkan gelombang besar yang tidak dapat diatasi, menerjang Wang Xiaolong. Wendang berada tepat di samping Wang Xiaolong, tepat di area serangan. Ketika Wang Dang melihat gelombang pasang menutupi langit, wajahnya memucat, kakinya gemetar tak terkendali. Patriark keluarga Chen, telapak laut tak terbatas Chen Chen adalah keterampilan pertempuran peringkat surga tingkat tinggi, itu berisi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Ini adalah pengetahuan umum untuk subjek kerajaan Buddha terberkati. Dan Patriark Chen Chen menerobos alam saint lebih dari 100 tahun yang lalu, dia adalah ahli alam saint orde keempat. Bab 380, aku tahu siapa dia. Xia Ofei heran bahwa Chen Chen akan menyerang dirinya sendiri, terlebih lagi, menggunakan keterampilan pertempuran peringkat surga tingkat tinggi yang membuatnya terkenal dalam serangan pertama. Bahkan dia tidak bisa menerima serangan secara langsung dengan kekuatannya saat ini. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam menonton Wang Xiaolong,
Pria muda yang tampak tampan ini, hampir sempurna dilihat dari penampilannya pasti akan mati bagaimanapun juga. Namun, murid keluarga semacam ini cepat atau lambat berakhir dengan cara yang sama karena memprovokasi orang yang tidak mampu mereka provokasi. Pikiran serupa mengalir di benak orang-orang di sekitarnya, semua orang benar-benar yakin di dalam hati mereka bahwa pemuda berambut hitam ini akan mati. Cahaya Scaden Verudi bersinar dari mata para murid itu. Zhao Su dan Zheng Fu melihat gelombang yang sangat kuat yang akan menenggelamkan mereka dan akan bertindak, berencana untuk membunuh Chen Chen dengan satu serangan ketika suara tanpa ekspresi Wang Xiaolong terdengar, "Kalian berdua tidak perlu menyerang. Tidak perlu menyerang." Mendengar perintah Wang Xiaolong, Zhao Su dan Zheng Fu menghentikan aksi mereka. Telapak laut tak terbatas Chen Chen semakin dekat dan dekat dengan Wang Xiaolong. Di sela-sela itu, Wang Xiaolong mengangkat kepalanya, menatap Chen Chen. Pada saat itu, mata Chen Chen dan Wang Xiaolong bertemu. Yang mengejutkan Chen Chen adalah bahwa dari mata Wang Xiaolong, yang dia lihat bukanlah ketakutan, keputusasaan, atau kepanikan, tetapi ketenangan yang acuh tak acuh. Ya, ketenangan acuh tak acuh. Dicampur jauh di dalam ketenangan adalah sedikit penghinaan. Meremehkan, seolah-olah mata itu mengatakan bahwa Chen Chen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah kejutan singkat, kemarahan di Chen Chen semakin membara, mendorong kekuatan saintnya hingga batasnya. Telapak laut tak terbatasnya akhirnya mendarat di dada Wang Xiaolong. Ketika telapak tangan mendarat, di langit di atas alun-alun kuil Buddha terberkati, hembusan ombak yang tak terhitung jumlahnya menghantam dasar bebatuan bergema untuk waktu yang lama. Melihat ini, murid-murid keluarga di sekitar menggelengkan kepala sementara sudut mulut mereka melengkung membentuk senyuman tipis. Ketika saya melihat anak itu begitu tenang, saya pikir dia pasti seorang ahli harimau yang berpura-pura menjadi babi. Sepertinya saya ditipu, itu tidak lebih dari penampilan yang dipoles. Apa yang mereka sebut ini? Ini disebut bajangan sok. Tidakkah Anda melihat bahwa Putri Sixia Ovei juga ada di sini? Mungkin seseorang ingin menarik perhatian si cantik, dengan sengaja berakting. Tapi harga ini terlalu tinggi untuk pamer sedetik pun. Telapak laut tak terbatas Patriark Chen, selain kaisar kita, jumlah orang yang dapat menerima pukulan darinya tidak melebihi 3. Penghinaan dan ejekan menghujani Wang Xiaolong. Sixia Ovei menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, dia mengira pemuda berambut hitam ini setidaknya bisa bereaksi, mencoba memblokir dengan mengangkat lengannya atau semacamnya. Tapi sekarang, diserang oleh tapak laut tak terbatas Chen Chen, sudah terlambat untuk bereaksi. Kemudian, seruan kaget bergelombang di alun-alun. Bingung, Sixia Ovei mengangkat kepalanya dan matanya semakin lebar setiap detik saat dia berdiri di sana, tercengang. Wendang yang ketakutan menatap bengong ke punggung Wang Xiaolong, bergumam pada dirinya sendiri, dia mengambilnya tanda seru. Mengabaikan kerumunan, Wang Xiaolong menatap dingin ke arah Chen Chen, lalu kecetakan telapak tangan yang dibuat Chen Chen di dadanya, berbicara dengan suara yang sedingin matanya, "Telapak laut tak terbatas? Keterampilan bertarung peringkat surga tingkat tinggi? Patriark Chen, telapak laut tak terbatasmu hanya sebanyak ini." Dia berdiri di sana, seperti gunung abadi. Ketangguhan fisik Wang Xiaolong ditingkatkan ke tingkat yang menakutkan ketika dia maju ke alam saint, dan kemudian, ketika dia menyempurnakan mutiara naga, tubuhnya dibangun kembali oleh mutiara naga dan esensi naga sejati, membuatnya semakin menakutkan. Dapat dikatakan tanpa berlebihan bahwa fisik Wang Xiaolong akan mengejutkan bahkan kaisar naga kuno. Chen Chen menatap Wang Xiaolong dengan tidak percaya, melihat telapak tangannya sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Halam Saint Orde keempat akhir. Bahkan seorang ahli ranah Saint Orde kelima akan terluka parah karena terkena telapak laut tak terbatasnya. Tapi pemuda berambut hitam ini, bagaimana bisa? Wang Xiaolong mencibir, di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Simbol kecil di tengah alis Wang Xiaolong dari mutiara naga berkilauan. Chen Chen segera merasa seolah-olah dia sedang menenggelamkan kekuatan naga yang luar biasa yang berasal dari era purba. "Bagaimana kalau kamu juga menerima pukulan dariku?" Suara Wang Xiaolong menembus pikiran Chen Chen, sebuah kepalan tangan keluar.
Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari kepalan tangan Wang Xiaolong, begitu terang sehingga kerumunan hampir tidak bisa melihat bahwa seekor naga emas yang sangat besar terbang mengiringi pukulan Wang Xiaolong. Ketakutan, Chen Chen meninju untuk memblokir serangan Wang Xiaolong. Tinju mereka bertabrakan dalam sepersekian detik. Kaca. Kerumunan mendengar suara patah tulang yang jelas, lalu mereka melihat lengan kanan Chen Chen yang dia gunakan untuk memblokir pukulan Wang Xiaolong benar-benar terpelintir ke belakang. Seluruh tulang lengan menembus punggung Chen Chen. Raungan yang menyiksa keluar dari tenggorokan Chen Chen, didorong mundur dengan paksa, lebih dari selusin Zhang. Kepala keluarga. Kedua penatua keluarga Chen tercengang, bangun dari kelambanan mereka, keduanya bergegas ke sisi Chen Chen. Masalahnya adalah, pemandangan lengan Chen Chen yang mengerikan membuat mereka menarik napas tajam. Chen Chen adalah ahli alam Saint Orde keempat akhir, fisik tangguh seorang ahli alam Saint tidak dapat disangkal, tulang mereka sebanding dengan besi keras berusia 10.000 tahun, namun itu hancur dengan satu pukulan. Seluruh lengan lumpuh. Bisakah manusia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Tanda seru. Chen Chen memantapkan dirinya, ada ketakutan di matanya saat dia memandang Wang Xiaolong saat ini. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi dia merasakan jauh di dalam jiwanya kekuatan sebenarnya dari Wang Xiaolong. Baru saja, Wang Xiaolong tidak menggunakan ki pertempuran apapun, semua itu hanyalah kekuatan fisiknya. Namun, bahkan binatang mitos kuno pun tidak dapat memiliki kekuatan mentah dan kasar seperti itu. Siapa kamu? Anda bukan seseorang dari kerajaan Buddha terberkati. Chen Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, suaranya canggung seolah-olah dia baru saja menyanyikan 1000 lagu. Jika ada ahli seperti itu di kerajaan Buddha terberkati, tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Wajah Wang Xiaolong tetap acuh tak acuh, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya berasal dari kerajaan Buddha yang terberkati. Wang Xiaolong perlahan mendekati Chen Chen saat dia berbicara, benar, aku membunuh putramu. Juga, putramu yang lain, Chang Dingyuan juga dibunuh olehku. Chen Chen terhuyung-huyung mendengarkan pengakuan Wang Xiaolong, putra keduanya dibunuh beberapa tahun yang lalu, selama ini dia berusaha menemukan pembunuhnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah pemuda berambut hitam ini. Karena pelayan rumah Buddha tidak menyebutkan masalah ini kepada Chen Chen, dia tidak tahu apa-apa tentang putra keduanya yang juga dibunuh oleh Wang Xiaolong. Wang Xiaolong terus mempersempit jarak di antara mereka, sementara Chen Chen dan kedua Ground Elder benar-benar mundur tanpa sadar. Murid keluarga yang mengejek Wang Xiaolong dengan keberanian sebelumnya mundur jauh ke belakang dengan ketakutan. Perhatian si Xiao Fei tertuju pada Wang Xiaolong, gelombang besar menghantam hatinya, siapa pemuda ini? Siapa pemuda ini? Pada titik ini, Pangeran Taigan, yang datang bersama Chen Chen dan kedua tetua, juga mundur ke satu sisi, berusaha untuk tidak menonjol dan menarik perhatian Wang Xiaolong. Meskipun dia tidak lemah, dia jauh lebih buruk dibandingkan dengan Chen Chen. Chen Chen terus mundur, tetapi mata para murid keluarga dan penjaga istana pangeran seperti puluhan ribu jarum perak menusuk tubuhnya. Tidak pernah seumur hidupnya dia mengalami penghinaan seperti itu. Kemarahan menumpuk di hati Chen Chen dengan setiap langkah mundur yang dia ambil, didorong melewati titik puncaknya. Chen Chen yang putus asa meraung dengan amarah, aku akan membunuhmu. Pertempuran ki pecah dari tubuh Chen Chen dengan kekuatan penuh, dan burung pengyang besar muncul di atasnya, jiwa berubah tanpa membuang waktu. Melihat ini, kedua tetua agung keluarga Chen juga memanggil roh bela diri dan jiwa mereka berubah. Kedua tetua agung keluarga Chen juga merupakan ranah Saint Orde keempat, yang satu adalah puncak ranah Saint Orde keempat akhir, dan yang lainnya adalah ranah Saint Orde keempat pertengahan. Wang Xiaolong mencibir melihat mereka, dia menoleh ke Zhao Su dan Zhang Fu, tidak perlu ikut campur. Kata-katanya membuat orang banyak tercengang. Apa pemuda berambut hitam ini berencana bertarung 1 lawan 3? Dia mungkin kuat, tapi bisakah dia bertarung melawan 3 sekaligus? Di depan mata orang banyak yang terkejut, Asura Ki melonjak dari tubuh Wang Xiaolong, menembus langit, naga hitam dan biru terbang keluar dari tubuhnya, membanjiri 4 arah kota Buddha terberkati dengan kekuatan naga yang sangat kuat.
Aku tahu siapa dia adalah naga dewa mulia muda. Murid keluarga menjerit sekuat tenaga, takut tidak ada yang mendengarnya.